Pada malam hari ini, saya akan menjawab 2 pertanyaan yang ada di forum. Yang pertama, perbedaan utama antara representasi kata atau teks menggunakan pendekatan tradisional dan pendekatan berbasis model deep learning. Sebelum membahas perbedaan utamanya, mari kita bahas satu persatu apa itu pendekatan tradisional. Pada pendekatan tradisional, ada back of words dan TF-IDF. Back of words atau BOW adalah metode representasi teks dalam bentuk angka tanpa memperhatikan urutan kata. Sedangkan TF-IDF adalah metode yang meningkatkan pentingnya kata-kata unik dalam dokumen dan mengurangi bobot kata-kata umum seperti yang, adalah, dan itu. Apa itu RNN? RNN dalam pendekatan berbasis model deep learning merupakan jenis jaringan saraf tiruan yang dirancang untuk memproses data berurutan seperti kalimat, teks, atau sinyal waktu. Sedangkan transformer merupakan arsitektur deep learning yang menggantikan RNN dirancang untuk menangani urutan data dengan lebih efisien. Secara ringkas, ada 5 aspek yang akan kita bahas terkait dengan perbedaan pendekatan tradisional dan pendekatan deep learning tersebut. Yang pertama, aspek urutan kata. Pada pendekatan tradisional, urutan kata tidak dipertimbangkan. Sedangkan pada pendekatan deep learning, urutan kata dipertimbangkan. Representasi pada pendekatan tradisional adalah sparse dan besar. Sedangkan representasi pada deep learning dense dan kecil. Makna kata pada pendekatan tradisional tidak ditangkap. Sedangkan makna kata pada pendekatan deep learning ditangkap. Artinya semantik dan konteks. Kemampuan generalisasi pada pendekatan tradisional rendah, sedangkan kemampuan generalisasi pada deep learning tinggi. Saya akan menjelaskan satu persatu terkait masing-masing pendekatan. Pertama, pendekatan tradisional. Pada pendekatan tradisional, yang pertama representasi spasial. Artinya mengubah teks menjadi vektor berdimensi tetap. Biasanya sangat besar. Misalnya 1 dimensi untuk setiap kata. Kedua, tidak mempertimbangkan urutan kata. Misalnya, anjing menggonggong keras dan keras menggonggong anjing akan dianggap identik. Yang ketiga, sparsity tinggi. Banyak elemen nol karena hanya sedikit kata dari korpus yang muncul di setiap dokumen. Yang keempat, tidak ada pemahaman semantik. Kata-kata seperti bagus dan baik tidak dianggap mirip jika tidak muncul dalam konteks yang sama. Kemudian terkait pendekatan deep learning, yang pertama, representasi dense. Kata-kata direpresentasikan sebagai vektor dense berukuran tetap yang belajar dari konteks. Yang kedua, memahami urutan dan struktur. Berkebalikan dengan pendekatan tradisional, pada pendekatan deep learning, model seperti RNN dan transformer memperhatikan urutan kata, bahkan hubungan antar kata dalam kalimat. Yang ketiga, kontekstual. Model seperti BERT memberikan representasi berbeda untuk kata yang sama tergantung konteksnya. Misalnya, bank pada bank uang versi bank sungai. Yang keempat, belajar semantik. Kata-kata dengan makna serupa bisa memiliki representasi vektor yang berdekatan di ruang vektor. Sehingga kesimpulannya ada beberapa aspek. Pertama, urutan kata, representasi, makna kata, konteks, dan kemampuan generalisasi. Pertanyaan kedua, mengapa word embedding seperti word2vec atau GloVe dibutuhkan sebelum membangun model deep learning untuk teks? Word embedding akan dijelaskan lebih dulu. Word embedding adalah langkah penting dalam pipeline NLP berbasis deep learning. Karena, pertama, vektor dense sebagai input model. Model deep learning seperti RNN atau transformer tidak bisa menerima teks mentah. Word embedding mengubah kata menjadi vektor numerik berdimensi rendah. Yang kedua, menangkap makna semantik. Embedding seperti word2vec atau GloVe belajar dari korelasi kata dalam konteks sehingga kata-kata seperti dokter dan perawat akan memiliki representasi yang mirip meskipun tidak identik. Yang ketiga, mempercepat dan meningkatkan pembelajaran. Dengan menggunakan pre-trained embedding, model deep learning tidak perlu belajar dari nol untuk mengenali struktur bahasa. Sehingga proses training menjadi lebih efisien dan lebih akurat, terutama pada dataset kecil. Yang keempat, transfer learning dalam NLP memungkinkan penggunaan knowledge umum dari korpus besar seperti Wikipedia untuk tugas-tugas spesifik.